Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi biosensor hari ini adalah biosensor kolesterol. Nah, di sini kolesterol ini sudah banyak ya dikembangkan biosensornya berupa kit kolesterol yang tujuannya adalah untuk mengukur kadar kolesterol baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Karena kolesterol ini dia ada di tubuh sebagai prekursor biosintetik asam empedu dan vitamin D. Tapi kalau kelebihan kolesterol kan juga berdampak buruk bagi tubuh, salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Kemudian konsentrasi normal kolesterol bebas yang ada di serum darah manusia harus di bawah 5,2 milimolar. Apabila berlebih, dia dapat mengakibatkan gangguan pembuluh jantung, stroke, bahkan kematian. Karena kalau kolesterol ini kan kompleks ya. Kalau dia pembuluh darahnya itu dia banyak banyak ditempeli sama kolesterol, otomatis kan diameter pembuluh darahnya kan jadi menyempit. Kalau diameter pembuluh darahnya menyempit, akhirnya tekanan darahnya kan tinggi. Nah, biasanya kalau orang stroke itu mesti gandengannya kan sama hipertensi ya. Hipertensi, stroke, jantung itu sak paket ininya penyakitnya. Maka dari itu penting untuk dilakukan pengukuran kadar kolesterol. Kemudian kolesterol ini merupakan metabolit yang mengandung lemak sterol yang dapat ditemukan pada membran sel serta disirkulasikan di dalam plasma darah. Pergerakan kolesterol melalui aliran darah berupa lipoprotein yaitu LDL dan HDL, low density lipoprotein dan HDL, high density lipoprotein atau biasanya kalian sebutnya adalah kolesterol jahat dan kolesterol baik. Kemudian metode penentuan kadar kolesterol ini dapat dilakukan dengan berbagai macam. Di antaranya adalah menggunakan metode kromatografi gas, metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, kemudian pakai kolorimetri juga bisa. Namun di sini untuk yang kolorimetri itu selektivitas dan spesifitasnya itu rendah. Ya, kalau GC sama HPLC itu dia selektivitas dan spesifitasnya tinggi, cuma kalau GC sama HPLC itu biayanya yang besar. Ya. Kemudian dikembangkan kolorimetri. Kolorimetri ini selektivitas dan spesifitasnya rendah, tapi dia berlangsung dapat digunakan hasilnya itu keluar dengan lebih cepat ya daripada GC dan HPLC serta biayanya juga relatif murah. Nah, untuk mengatasi kelemahan dari metode kolorimetri tadi, maka diperlukan pengembangan biosensor kolesterol. Berikut salah satu contoh pengembangan biosensor kolesterol yang dikembangkan oleh Fatina 2019. Saya ambil dari jurnal ya. Judulnya adalah nanopartikel emas solusi mutakhir untuk mendeteksi kolesterol terakurat. Gambarnya, gambar rangkaian device-nya yang telah dikembangkan ada di sebelah kiri. Ya, di sini ada enzimnya, pakai enzim kolesterol oksidase, sama halnya kayak kalau glukosa, glukos oksidase. Kalau urea, pakai urease. Kalau kreatinin, pakai kreatinase. Nah, kalau kolesterol, pakai kolesterol oksidase. Nah, di sini enzim kolesterol oksidase atau yang disingkat sama CHOX ya ini diimobilisasi di dalam nanopartikel karbon dan emas. Jadi kita buat dulu apa namanya ini karbon dan emas ya, karbon sama pasta karbon dan emas itu dicampur, kemudian dia ditambahkan enzim kolesterol oksidase. Sehingga enzim kolesterol oksidasenya ini dia akan terjebak pada nanopartikel karbon emas ini tadi. Kemudian dari nanopartikel karbon emas itu tadi yang mengandung enzim kolesterol oksidase ya, nanopartikelnya sendiri, si nanopartikel emas ini, kenapa pakai nanopartikel emas? Karena nanopartikel emas ini berfungsi untuk mentransfer elektron. Jadi dia berfungsi sebagai kalau di dalam tubuh kita itu seperti sel syaraf ya, menyambungkan atau menghubungkan antara
kolektor dan juga transducer. Elektron dan juga transducer. Nih, kemudian elektroda yang digunakan, sedangkan karbonnya itu berfungsi sebagai elektroda ya, elektroda karena karbon itu kan sifatnya itu inert atau dia tidak bisa menghantarkan elektron ya, tidak bisa menghantarkan elektron. Jadi biasanya elektroda karbon ini dia dikombinasi dengan nanopartikel emas. Kemudian prinsip pengukurannya dilakukan secara elektrokimia amperometrik. Nah, kalau ada kata-kata secara elektrokimia amperometrik berarti menggunakan instrumen amperometer. Ya, amperometer. Kalau potensiometer itu berdasarkan beda potensial, kalau amperometer berarti berdasarkan kuat arus. Kemudian arus yang terbaca merupakan arus oksidasi senyawa hasil reaksi oksidasi kolesterol dengan enzim CHOX. Jadi kolesterol dan enzim kolesterol oksidase ini saat bertemu pada permukaan ini ya. Kok ini kan kolesterol oksidase ini yang warna biru. Digambarkan warna biru ini ya, kolesterol oksidase. Kemudian yang warna kuning ini adalah nanopartikel emasnya. Nanopartikel emas, kemudian yang warna hitam ya, itu adalah membran pendukungnya atau material pendukung FeCN2 di sini pakai FeCN2, pakai besi ya, pakai besi. Kemudian dari yang besi ini ditempeli sama pasta karbon yang ada nanopartikel emasnya dan ada enzim kolesterol oksidasenya. Ini kemudian dari enzim kolesterol oksidase ini nanti dia akan kolesterolnya akan diletakkan pada permukaan enzim kolesterol oksidase. Karena ada enzim kolesterol oksidase, maka kolesterol sampel kita yang mengandung kolesterol itu kolesterolnya akan dioksidasi. Kalau ada peristiwa oksidasi, maka di situ kan ada transfer elektron ya, ada aliran elektron. Kalau oksidasi berarti dia itu melepas elektron, ada elektron yang dilepas selama reaksi oksidasi antara kolesterol dan enzim kolesterol oksidase. Nah, setelah itu karena ada aliran elektron atau ada elektron yang dilepas tadi dia akan menuju pada ditangkap sama si nanopartikel emas. Nah, nanopartikel emasnya ini akan menghubungkan menuju ini titik nomor 1 ya, titik nomor 1 ini. COM1 ya. Ini dia menuju titik nomor 1 ini. Nah, di titik nomor 1 ini nanti ada di sini ada transducernya. Ya, di transducernya. Nanti dari transducer itu kemudian diubah sinyalnya menjadi satuan yang dapat kita baca. Ada konversi yang bisa kita baca biasanya dalam miligram per dl. Selanjutnya ini ada penelitian kedua, dia menggunakan metode invasif atau tidak perlu menggunakan spesimen ya, Jadi cukup dia diletakkan pada permukaan tubuh. Jadi ini pengembangan sensor kolesterol yang dikembangkan oleh Marhendra Jaya 2017. Dia menggunakan desain dan realisasi alat pengukur kandungan kolesterol di dalam darah secara non-invasif ya, non-invasif. Kalau invasif itu kan ngambil darah, itu ambil darahnya, ambil spesimen, itu pakai metode invasif. Kalau non-invasif ini berarti di luar permukaan tubuh. Nah, di sini ada gambarnya. Ya, di sini ada foto diodenya. Ini gambarnya kayak kalau kita cek pakai oximeter itu dia diletakkan ya pada permukaan kulit. Kemudian nanti dia akan terbaca pada aktuatornya, pada instrumen pembaca ini atau aktuator. Nah, di sini kalau dia menggunakan metode seperti ini, tentu saja dia tidak menggunakan
tidak menggunakan enzim, maka dari itu namanya sensor, bukan biosensor. Ya, karena dia tidak menggunakan enzim. Yang digunakan apa? Dia menggunakan apa? Dia menggunakan sinar ya, pakai sinar berdasarkan metode spektrometri, menggunakan sinar. Jadi kalau setiap senyawa itu kan memiliki panjang gelombang yang spesifik. Ya, yang spesifik sehingga pada setting alatnya ini dia sudah disetting lambda max-nya itu berapa. Nah, saat alatnya ini dinyalakan ya, saat dinyalakan lambda max yang ditembakkan pada permukaan kulit kita ya, permukaan kulit kita itu adalah lambda max yang sesuai dengan lambda max-nya kolesterol. Sehingga yang terbaca pada aktuatornya, pada alat pembacanya ini adalah banyaknya sinar ya yang diterima, yang diabsorb, yang diterima oleh kolesterol di dalam tubuh kita yang ditembus oleh sinar melalui permukaan kulit ini. Seperti itu. Nah, di sini penjelasannya dia menggunakan sensor saturasi oksigen. Nah, seperti oximeter kan ya gambarnya. Kemudian sensor dan transducernya dia bersifat non-invasif atau tidak melukai bagian tubuh manusia. Kalau invasif itu kan ambil darah, itu kan invasif ya, melukai tubuh manusia. Kemudian LED pertama mengeluarkan cahaya dan LED kedua menerima cahaya. Jadi dia ada dua LED. LED yang pertama itu mengeluarkan cahaya, cahayanya itu nanti diserap sama kolesterol yang ada di permukaan kulit kita. Kemudian LED kedua dia fungsinya menerima cahaya. Nah, cahaya yang diabsorb sama si kolesterol itu berapa? LED adalah menerima hasil pengurangan dari cahaya yang ditembakkan dikurangi cahaya yang diabsorb. Nah, itu berarti kan cahaya sisanya ya. Kemudian dari LED pertama sama LED kedua itu dia disetting di transducernya. Di transducernya, oh kalau dia kadar kolesterolnya itu 100 mg per dl itu setara dengan banyaknya cahaya yang diabsorb itu berapa gitu ya. Itu sudah dikonversi sama transducer sehingga nanti yang keluar di aktuator atau alat pembaca itu sesuai dengan kadar yang telah dikonversi tersebut. Kemudian di sini sinar yang ditembakkan sesuai dengan panjang gelombang maksimum kolesterol ya. Ini pakai lambda max-nya kolesterol sehingga yang terbaca, yang diserap itu cuma kolesterol saja. Untuk senyawa lainnya maka tidak dapat terhitung pada aktuator karena lambdanya sudah disesuaikan dengan lambda kolesterol saja. Kemudian dia mempunyai fototransistor yang akan mengubah nilai cahaya yang mengenai permukaan fototransistor menjadi tegangan. Nah, ini fototransistornya ini dia dikombinasikan di transducernya ya. Transducernya berarti berdasarkan fototransistor ya, berdasarkan energi foton atau energi cahaya yang diserap. Kemudian tegangan yang ditangkap akan dikonversi menjadi nilai kolesterol. Ini yang tegangan untuk konversi ini tugasnya transducer, mengkonversi dari fotoresistor yang diterima oleh si fotoresistor ini tadi kan dia mengubah cahaya yang ditangkap diubah jadi tegangan. Kemudian tegangannya dikonversi lagi menjadi konsentrasi kolesterol sehingga kita dapat membacanya pada display aktuator ya, display aktuator ini. Nah, ini kesimpulannya untuk materi kolesterol, biosensor kolesterol ini dapat menggunakan, kalau biosensor kolesterol dapat menggunakan enzim kolesterol oksidase, di mana imobilisasi enzim ini dapat dilakukan dengan metode enkapsulasi. Enkapsulasi tadi dicampur sama nanopartikel sama pasta karbon ya, dijebak di dalam material padat, itu namanya enkapsulasi, itu penjebakan pada material padat. Kalau pada material gel itu kemarin kan namanya
gel entrapment ya, entrapment, lebih ke entrapment itu penjebakan pada material yang dia sifatnya itu padat tapi bisa mencair terus membeku kembali atau terkoagulasi kembali, itu entrapment. Tapi kalau enkapsulasi ini penjebakan pada material padat. Kemudian sensor kolesterol ini juga dapat dikembangkan dari sensor cahaya. Sensor ya, kalau berdasarkan cahaya namanya bukan biosensor lagi, tapi sensor. Kalau biosensor dia menggunakan enzim. Oke, sekian untuk penjelasan dari ini biosensor ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.